Selamat sore, nama saya Ariodatus Perkanis, kelas A semester 6, program mata kuliah Sosiologi Politik, program studi Sosiologi. Di sini saya akan berbicara tentang politik kebijakan. Dunia masih belum bisa keluar dari jeratan virus corona. Bumi juga belum bisa pulih dari luka dan duka yang disebabkan oleh virus corona. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui kapan berakhirnya virus corona ini. Para ahli, para pakar hanya mampu memprediksi. Para tenaga medis, para dokter dan para perawat merupakan garda terdepan dalam mencegah virus corona ini. Mereka telah berusaha semaksimal mungkin dalam menyembuhkan orang-orang yang terjangkit virus corona. Pemerintah juga telah melakukan atau mengambil langkah dalam menerapkan berbagai kebijakan. Berbagai negara di dunia dengan kepemerintahannya tentu saja melakukan berbagai kebijakan. Kebijakan tersebut yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia dalam awal-awal virus corona ini, dalam awal mencegah virus corona ini adalah social distancing dan physical distancing. Di mana social distancing dan physical distancing ini belum terrealisasi dengan baik sampai saat ini. Dan juga negara-negara lain melakukan lockdown, sedangkan Indonesia belum bisa melakukan lockdown. Kenapa Indonesia tidak bisa melakukan lockdown? Karena melihat kondisi negara kita yang memiliki letak geografis yang tidak bisa untuk melakukan lockdown, karena negara kita memiliki letak geografis dengan kepulauan terbanyak di dunia. Bagaimana kita mau menerapkan lockdown jika letak geografis saja tidak mendukung? Dan juga yang kedua yaitu kita memiliki kepadatan penduduk yang juga terbanyak di dunia. Di samping melakukan kebijakan tidak bisa melakukan lockdown, pemerintah Indonesia juga belum bisa melakukan karantina wilayah dengan baik, di mana karantina wilayah tersebut adalah suatu pengendalian atau pencegahan di daerah masing-masing. Daerah masing-masing mencegah orang dari daerah zona merah atau daerah terpapar untuk masuk ke daerah mereka yang belum terjangkit virus corona, atau dengan kata lain mencegah atau meminimalisir. Sedangkan bagaimana karantina wilayah mau berjalan dengan baik jika dari atas, dari kementerian dan kepala daerah belum memiliki suatu pandangan atau belum memiliki suatu suara. Kementerian maunya begini, sedangkan pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten atau kota maunya begini. Jika pemerintah daerah melakukan ini, kementerian melarang. Jika kementerian melakukan ini tetapi tidak pas atau tidak pas dengan apa yang terjadi di daerah tersebut, ini merupakan suatu kendala yang sangat besar. Sesuatu langkah kecil melakukan karantina wilayah tetapi belum bisa maksimal, belum bisa baik dijalankan dengan baik atau terrealisasi dengan baik di daerah masing-masing. Berbicara tentang politik kebijakan berarti kita berbicara tentang kesejahteraan masyarakat, di mana suatu kebijakan yang dilakukan, yang dibuat oleh penguasa, dibuat oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah, ditujukan untuk yaitu kesejahteraan masyarakat. Tetapi kita tidak tahu apa yang ada di balik semua ini. Kita tidak tahu apa kepentingan individu dari sang pembuat kebijakan. Presiden Joko Widodo telah melakukan berbagai langkah yang baik, langkah yang tepat, namun masih dibilang suatu langkah yang terlambat. Kebijakan yang telah diambil pemerintah, contohnya tadi physical distancing, social distancing, lockdown tidak bisa dilakukan, karantina wilayah masih belum bisa dilakukan dengan baik, dan sampailah kepada
yang sekarang, yaitu PSBB. Pemerintah melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, di mana pembatasan sosial berskala besar dilakukan di daerah yang memiliki tingkat penyebaran atau tingkat penyebaran virus corona ini dari hari ke hari semakin tinggi. Dan juga PSBB ini akan dilakukan menyeluruh di Indonesia. Bidang-bidang kehidupan yang masuk di dalam PSBB ini antara lain yang saya ketahui yaitu bidang pendidikan dan bidang ekonomi. Bidang pendidikan mendapatkan dampak yang sangat buruk dari penyebaran virus corona ini. Semua aktivitas kegiatan pendidikan tidak bisa dilakukan melalui tatap muka secara langsung karena adanya perkumpulan dan kerumunan. Perkumpulan dan kerumunan tersebut merupakan merupakan penyebaran virus corona yang sangat besar. Dan juga kegiatan dan aktivitas pendidikan dilakukan secara online. Dan juga ekonomi. Jika virus corona ini tidak bisa dicegah dan dibasmi pada pertengahan tahun ini, dan jika merambat sampai akhir tahun, kita akan mendapatkan inflasi, di mana nilai tukar dolar semakin tinggi dan nilai tukar rupiah semakin menurun. Dan juga dana-dana dari pemerintah semua dialokasikan untuk mencegah virus corona ini. Tidak adanya pembangunan, tidak adanya dana-dana yang dilakukan untuk bidang yang lain, semua dialokasikan untuk virus corona. Dan juga ini akan mengakibatkan atau bertambahnya hutang negara, di mana dana-dana tidak akan cukup jika sampai akhir tahun ini pemerintah mengalokasikan dana semua untuk virus corona. Di dalam PSBB ini pemerintah memberikan bantuan sosial. Ya baik, bantuan sosial tersebut awalnya dianggap baik, dianggap positif oleh masyarakat. Karena melihat banyak masyarakat yang tidak ada pekerjaan atau putus hubungan kerja dari perusahaan, dari tempat mereka bekerja karena virus corona ini. Pemerintah memberikan bantuan sosial, tetapi dari hari ke hari bantuan sosial tersebut dianggap negatif karena tidak tepat sasaran atau tidak terarah. Bagaimana sampai terjadinya tidak tepat sasaran dan tidak terarah dalam memberikan bantuan sosial? Ini kita lihat ke belakang karena tidak adanya suatu koordinasi yang baik dari pemerintah, di mana kementerian yang melakukan kebijakan belum bisa berkoordinasi dengan baik dengan jenjang ke bawah mereka, di mana kepala daerah dan orang-orang yang melakukan kebijakan tersebut. Kebijakan tentang bantuan sosial harus terrealisasi dengan baik. Semua masyarakat harus mendapatkan bantuan sosial, karena bantuan sosial sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada masa pandemi sekarang ini. Dan juga ada masyarakat yang mendapatkan lebih dari sekali bantuan sosial tersebut. Ini merupakan suatu tumpang tindih dalam pemberian bantuan sosial. Dan juga yang saya mau bicarakan di sini adalah tidak adanya larangan mudik dari pemerintah. Di mana sampai beberapa minggu yang lalu pemerintah masih membiarkan orang untuk mudik. Melalui media-media sosial yang kita ketahui, pemerintah tetap memberikan mudik bagi orang yang ingin pulang kampung, di mana dengan satu alasan, yaitu Jakarta merupakan daerah penyebaran virus corona yang sangat besar. Jika orang-orang masih tetap berada di Jakarta, maka penyebaran virus corona tidak akan berhenti. Dan dari sebab itu pemerintah tetap tidak melarang orang untuk mudik. Di lain sisi, mudik merupakan suatu penyebaran virus yang besar. Virus corona ini akan cepat menyebar melalui perkumpulan, dan saat ini mudik kita tahu bahwa mudik ini akan terjadinya perkumpulan yang besar, kerumunan yang besar di jalan. Dan juga dengan adanya mudik maka virus
virus akan terus merajalela. Karena apa? Orang yang pulang kampung akan membawa virus dari daerah yang lain ke daerah yang lain, dari satu daerah ke daerah tujuannya tersebut. Tetapi beberapa hari yang lalu pemerintah sudah melakukan larangan mudik. Langkah yang baik kan, pemerintah berhasil melakukan larangan mudik, tetapi di lain sisi ini merupakan suatu keterlambatan. Menurut saya suatu keterlambatan, tetapi saya tahu kepala negara kita Presiden Joko Widodo dan juga menteri-menterinya memiliki suatu pertimbangan yang cukup matang, memiliki suatu pertimbangan yang baik dalam melakukan suatu kebijakan, di mana kita tahu sekarang kita dihadapkan kedua pilihan yang bukan pilihan yang baik. Dua pilihan adalah pilihan yang buruk, yaitu kesehatan dan ekonomi. Di mana jika kita memilih untuk mendahulukan kesehatan, maka ekonomi akan dikorbankan. Tetapi kita mendahulukan ekonomi, kesehatan kita, keselamatan jiwa akan terancam dan semakin banyaknya korban jiwa. Dan untuk itu Presiden pada sekarang ini, kita tahu kepala negara dan seluruh pengambil kebijakan berada di satu sisi yang sangat memberatkan mereka. Mereka harus menyelamatkan seluruh umat manusia yang ada di Indonesia dan juga tetap menstabilkan ekonomi Indonesia. Tidak hanya ekonomi dan kesehatan, bidang kesehatan yang mengalami dampak buruk dari virus corona, tetapi segala aspek kehidupan di dunia mendapatkan dampak yang buruk dari penyebaran virus corona ini. Dan intinya kembali kepada diri kita masing-masing. Jika kita mampu melakukan social distancing, physical distancing dengan baik, dan selalu mendengarkan aturan dan selalu mematuhi kebijakan dari pemerintah, maka kita akan secepatnya keluar dari jeratan virus corona ini, dan juga virus corona ini akan segera berakhir. Dan juga di sini corona juga mengganggu aktivitas keagamaan kita, di mana kita tidak bisa melakukan aktivitas keagamaan kita dengan baik. Ini merupakan suatu ujian besar bagi kita selama sejarah kehidupan manusia. Tetapi di lain sisi berbicara tentang pendidikan, dampak corona di bidang pendidikan, dampak corona di bidang kesehatan, di bidang ekonomi, setidaknya kita harus melihat ke belakang, kembali mengembalikan diri kita, dekatkan diri kita kepada Tuhan, karena sekarang relasi kita dengan Tuhan semakin dirusak oleh virus corona ini. Setidaknya virus corona ini mengajarkan kita agar selalu berbuat baik, selalu menjaga kebersihan, dan intinya mendekatkan diri kepada Tuhan dan tidak lupa Tuhan dalam segala hal, dalam segala situasi, dan dalam segala keadaan. Dan yang terakhir, semoga tidak terjadi kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam kebijakan yang diambil untuk mencegah virus corona ini. Sekian dan terima kasih.